Perkenalkan, nama saya Febriani Eka Nur Fitri, NIM 19051008. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Sains, Teknik dan Terapan, Universitas Pendidikan Mandalika Mataram. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya selama 1 minggu yang saya lakukan di SMA Negeri 1 Sekongkang dalam rangka kegiatan pengenalan lapangan persekolahan tahap 1 atau yang biasa kita sebut juga dengan nama PLP1. Dalam kegiatan PLP1 ini ada poin-poin penting yang saya observasi, diantaranya yaitu yang pertama visi misi dan SOTK sekolah, yang kedua kultur sekolah, yang ketiga kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, yang keempat peraturan dan tata tertib sekolah, yang kelima kegiatan seremonial formal, yang keenam praktik pembiasaan dan kebiasaan positif. Untuk visi misi dan SOTK sekolah sendiri, SMA Negeri 1 Sekongkang memiliki visi dan misi, diantaranya yaitu untuk visinya sendiri terwujudnya siswa yang intelek, terampil, berakhlak mulia, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan. Untuk misinya sendiri, yang pertama yaitu melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara efektif dan efisien. Yang kedua, meningkatkan iman dan takwa seluruh keluarga besar SMA Negeri 1 Sekongkang. Yang ketiga yaitu penanaman aplikasi nilai-nilai budi pekerti dan nilai-nilai luhur bangsa, baik di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat. Yang keempat, meningkatkan sarana prasarana serta tenaga pendidik dan kependidikan. Yang kelima, melaksanakan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan stakeholder yang ada. Yang keenam yaitu menyiapkan peserta didik untuk siap berkompetensi di era global. Yang ketujuh yaitu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik untuk meningkatkan kemampuan, potensi, dan bakat seoptimal mungkin melalui kegiatan intra dan ekstrakurikuler. Yang kedelapan, menciptakan iklim yang kondusif untuk keterlaksanaan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing komponen sekolah. Yang sembilan yaitu melaksanakan segala ketentuan yang mengatur operasional sekolah, baik tata tertib, kepegawaian maupun kesiswaan. Yang 10, menumbuh kembangkan kepada warga sekolah agar peduli dengan lingkungan di sekitar. Usaha implementasi sekolah dalam mewujudkan visi dan misi, diantaranya yang pertama kurikulum sekolah, yang kedua melaksanakan kegiatan yang mendukung di luar pendidikan formal seperti kegiatan ekstrakurikuler, yang ketiga yaitu peraturan tertulis dan tidak tertulis. Kemudian struktur organisasi di sekolah SMA Negeri 1 Sekongkang terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, sekretaris, bendahara, tata usaha, guru mapel, guru kelas, guru BK, dan siswa. Implementasi sekolah dalam mewujudkan SOTK yaitu yang pertama membuat tabel bagan struktur memperlihatkan tugas dari masing-masing tenaga kerja. Yang kedua yaitu rapat evaluasi setiap bulan untuk meninjau seberapa jauh hasil kerja yang dilakukan oleh masing-masing tenaga kerja. Yang ketiga yaitu pembagian tugas juga dilakukan berdasarkan bagian-bagian yang penting dalam sebuah sekolah. Poin yang kedua mengenai kultur sekolah, SMA Negeri 1 Sekongkang terdapat kegiatan 3S yaitu sapa, senyum, dan salam. Kegiatan 3S ini dimulai dari pintu gerbang awal masuk sekolah, kemudian guru-guru yang bertugas untuk berjaga di depan gerbang akan menyambut para siswa, kemudian siswa akan menyapa dengan mengucapkan kata selamat pagi atau assalamualaikum. Kemudian setelah itu guru akan menjawab salam. Setelah itu guru mengecek suhu siswa dengan memberikan hand sanitizer kepada siswa. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menyesuaikan protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah dalam keadaan pandemik. Kemudian setelah itu siswa akan mencium tangan guru. Kegiatan 3S ini tidak hanya dilakukan di dalam lingkungan sekolah, namun juga dilakukan di luar lingkungan sekolah. Seperti misalnya ketika siswa bertemu dengan gurunya di luar lingkungan sekolah, maka siswa akan tetap melakukan kegiatan 3S ini seperti menyapa, senyum, lalu salam kepada gurunya.
Setelah itu untuk prestasi akademik dan non-akademik sekolah SMA Negeri 1 Sekongkang sendiri, untuk presentasi akademik mendapatkan juara 3 debat bahasa Inggris tingkat kabupaten, juara 1 resensi tingkat kabupaten, nominasi 6 besar film dokumenter tingkat provinsi. Untuk prestasi non-akademiknya juara 2 lomba sholawatan, peringkat 9 besar lomba monolog seprovinsi, juara 2 sepak bola tahun 2014 dan 2016 kabupaten, kemudian juara 2 voli putri tahun 2016 kabupaten Sumbawa Barat, juara 1 melukis tahun 2019 Kabupaten Sumbawa Barat, kemudian juara 1 melukis tahun 2020 seprovinsi, dan juara 1 melukis tingkat nasional mewakili Indonesia se-ASEAN. Strategi sekolah dalam mencapai prestasi akademik dan non-akademik, yaitu yang pertama, masing-masing mata lomba memiliki pembina masing-masing. Kemudian sebelum dibentuk pembinanya terlebih dahulu melakukan rapat dinas. Setelah dibentuknya pembina, maka pembina masing-masing melakukan pembinaan terhadap siswa dan latihan rutin setidaknya 1 minggu 3 kali hingga mendekati hari perlombaan. Kemudian sebagai penunjang proses latihan, sekolah juga memberikan fasilitas seperti ruang khusus untuk pembinaan, materi untuk pembelajaran, dan lapangan untuk latihan perlombaan yang berbasis olahraga. Peraturan penggunaan seragam sekolah di SMA Negeri 1 Sekongkang sendiri, yang pertama yaitu hari Senin hingga Selasa menggunakan seragam putih abu-abu atau OSIS. Yang kedua yaitu hari Rabu hingga Kamis menggunakan seragam pramuka. Yang ketiga hari Jumat menggunakan seragam IMTA. Yang keempat hari Sabtu menggunakan seragam batik. Pemanfaatan teknologi informasi untuk pembelajaran administrasi dan komunikasi di SMA Negeri 1 Sekongkang menggunakan sebuah aplikasi website sendiri untuk melakukan proses belajar mengajar dan pemberitahuan berbagai macam informasi. Aplikasi tersebut yaitu Microsoft Teams. Sebelum para murid masuk ke dalam website itu, mereka akan dibuatkan sebuah akun tersendiri di dalam website tersebut. Kemudian mereka akan diberitahu email dan sandi pada masing-masing murid. Email dan sandi menggunakan nama murid dan NIM-nya. Setelah itu para murid dapat melakukan kegiatan belajar mengajar baik melalui website untuk mendapatkan tugas dari guru. Hubungan sekolah dengan orang tua siswa dan komite sekolah sangat terjalin sangat baik. Di SMA Negeri 1 Sekongkang selalu mengutamakan jalinan komunikasi dan silaturahmi pada setiap orang tua murid. Para guru dan wali kelas juga mengadakan kunjungan ke rumah murid setiap 2 kali seminggu untuk menyampaikan perihal bagaimana keaktifan anak dalam mengikuti pembelajaran selama pandemi. Kemudian pihak sekolah juga selalu mengadakan rapat komite guna melihat dan meninjau seberapa jauh perkembangan proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan seberapa jauh murid ikut aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian rapat komite juga membahas mengenai keikutsertaan masyarakat sekitar dalam mendukung proses belajar mengajar dan ikut ambil andil dalam pengamanan sekolah maupun murid. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siswa dan solusi atas pelanggaran yang dilakukan oleh siswa tersebut, yang pertama yaitu untuk pelanggaran ringannya seperti tidak membawa buku sekolah, membuang sampah sembarangan, tidak mengerjakan tugas. Kemudian untuk pelanggaran sedangnya contohnya yaitu seperti tidak memasukkan baju, tidak mengikuti imtak, dan tidak mengikuti upacara bendera. Sedangkan untuk pelanggaran beratnya seperti merokok di area sekolah, membolos saat ada mata pembelajaran. Sanksi dan solusi yang diberikan untuk pelanggaran ringan, sanksi yang diberikan adalah biasanya keliling lapangan, dan solusi yang diberikan adalah menasehati sebanyak 3 kali, bila masih tetap baru diberi sanksi. Untuk pelanggaran sedang, sanksi yang bisa diberikan adalah hormat kepada bendera merah putih atau membersihkan WC. Solusi yang diberikan adalah memberi nasihat dan peringatan. Untuk pelanggaran berat, sanksi yang diberikan adalah surat pemanggilan orang tua. Solusi yang diberikan adalah peringatan dan hukuman sebanyak 3 kali, bila masih tetap baru diberikan sanksi.
Permasalahan non-akademik yang biasanya dialami peserta didik di SMA Negeri 1 Sekongkang sendiri, untuk yang pertama yaitu minat siswa yang kurang, yang kedua rasa percaya diri yang kurang pada siswa, yang ketiga yaitu ekonomi yang tidak mencukupi untuk membeli kebutuhan untuk peralatan kegiatan non-akademik, yang keempat yaitu fasilitas yang kurang pada setiap kegiatan non-akademik yang membuat semangat siswa untuk mengikuti kegiatan tersebut menurun. Poin yang ketiga yaitu kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Jenis kegiatan kokurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Sekongkang sendiri yaitu MOS atau masa orientasi siswa dan bakti sosial. Sedangkan jenis kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Sekongkang sendiri yaitu KIR atau Karya Ilmiah Remaja, OSIS, ROHIS, film dokumenter, pramuka, Sispala atau siswa cinta alam, sepak bola, bola voli, dan tari. Poin yang keempat yang saya observasi yaitu peraturan dan tata tertib sekolah di SMA Negeri 1 Sekongkang sendiri, antara lain yaitu yang pertama, siswa dan guru wajib memakai seragam sesuai dengan jadwal. Yang kedua, siswa dan guru wajib datang ke sekolah sebelum jam 7.30. Yang ketiga, siswa tidak diperkenankan membawa handphone genggam. Yang keempat yaitu siswa wajib membersihkan kelas dan halaman kelas sebelum kegiatan belajar mengajar dilaksanakan. Yang kelima, siswa dan guru dilarang merokok di area lingkungan sekolah. Strategi yang digunakan sekolah untuk mengimplementasikan peraturan dan tata tertib sekolah antara lain yaitu yang pertama, membuat peraturan tertulis dan tidak tertulis. Yang kedua yaitu memberikan contoh bagi siswanya. Yang ketiga yaitu selalu memberikan amanat tentang penjelasan mengenai peraturan dan tata tertib sekolah setiap upacara. Yang keempat, adanya kegiatan razia yang dilakukan oleh BK. Poin yang kelima dan keenam yaitu kegiatan seremonial formal dan praktik kebiasaan dan kebiasaan positif. Jenis kegiatan seremonial formal di sekolah yang pertama yaitu upacara, ada upacara Hari Guru dan upacara bendera hari Senin. Yang kedua, pawai budaya. Yang ketiga, ulang tahun sekolah. Kemudian jenis kegiatan praktik pembiasaan dan kebiasaan positif yang ada di sekolah SMA Negeri 1 Sekongkang yaitu yang pertama, kegiatan 3S, salam, sapa, senyum, kemudian menggunakan masker selama di lingkungan sekolah, cuci tangan sebelum masuk kelas dengan pengecekan suhu badan, berdoa sebelum belajar mengajar, membersihkan kelas sebelum memulai pembelajaran. Baik, itulah hasil presentasi saya mengenai kegiatan pengenalan lapangan persekolahan tahap 1 yang saya lakukan di SMA Negeri 1 Sekongkang. Apabila ada salah kata maupun ucapan, saya mohon maaf. Kemudian saya juga berterima kasih kepada dosen pembimbing lapangan saya yaitu Ibu Wiwin Kurniawati MPD yang telah membantu saya dalam proses PLP tahap 1 ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.